Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Siang ini kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali mengisi jadwalnya Ustaz Hamzah ya, Al-Attas yang sekarang sedang berhalangan hadir. Kita lanjutkan dengan kajian kita yang kita telah bahas di hari Senin yang lalu, yaitu masalah sunnah-sunnah yang ada ketika sedang sholat ya. Terakhir yang kita bahas adalah disunnahkan at-tajammul wa tazayyun, menggunakan sesuatu yang bagus atau berhias diri atau berdandan untuk mengerjakan sholat. Arti dandan sini bukan make upan, bukan ya. Yang dimaksud dengan berdandan di sini adalah yang pertama menggunakan imamah ya, pakai sorban, pakai imamah, udang-udang tuh kita bilang. Kemudian menggunakan rida, sorban, menggunakan jubah itu pakaian yang di atas gamis ya. Yang keempat memakai cincin, yang kelima memakai pailasan bagi orang yang layak untuk memakainya. Pailasan itu yang digunakan di atas imamah seperti kutroh gitu ya. Yang keenam tatayyub, yaitu memakai wangi-wangian. Ini sebaiknya kita gunakan ketika sedang sholat. Kalau seandainya pun nggak bisa semuanya, ya sebagian aja ya. Jangan nggak bisa semuanya, sebagian nggak dikerjakan. Seperti pakai cincin itu kan bisa ya. Kalau pakai imamah, kalau bukan kiai mungkin gak enak kali gitu ya. Ya pakai peci minimal. Di mazhab kita Imam Syafi'i, sholat tanpa menggunakan penutup kepala hukumnya makruh. Ya, jadi kalau bisa pakai peci yang bisa dilipat aja dikantongin gitu ya. Jadi pas pengen sholat baru pakai gitu ya. Mungkin kalau pakai di kantor pakai peci nggak pede, ya pas sholat aja dikantongin gitu ya. Jadi kalau bisa dipakai ini. Nah, kemudian sunnah yang mau kita bahas pada hari ini berikutnya adalah an yusalliya ila sutratin. Disunahkan bagi orang yang sholat menghadap ke sutroh ya. Kiblat, cuma kiblat ini dibatasi dengan sutroh, penghalang, pencegah atau pembatas ya. Khususnya kalau orang yang sholat sendirian misalnya, ini sunnah pakai sutroh ya. Nah, sutroh itu macam-macam, nanti bisa berarti tembok, bisa tiang, bisa apa, segala macam, nanti kita bahas di sini. Maratibus sutroh, urutan sutroh itu arba'atun, ada 4 ya. Karena gini, kalau kita sudah menggunakan sutroh ya, pembatas, maka orang yang ingin melewati kita, yang kita sedang sholat ini, kita sedang sholat dilewatin, hukumnya haram, nggak boleh. Dan kita punya hak untuk mencegah dia lewat kalau kita sudah pakai sutroh ya. Tapi kalau kita nggak pakai sutroh, kita nggak ada hak mencegah dia lewat depan kita. Nah ya, tapi bagi orang yang sedang berjalan, sebaiknya juga menjaga diri. Karena ini kata Rasulullah, seandainya kalian disuruh milih dosa melewati orang yang sedang sholat, atau disuruh milih menunggu selama 40 tahun, mendingan nunggu 40 tahun mendingan. Baik, berarti kan berat dosanya nih ya. Jadi jangan biasakan berjalan melewati orang sholat, kecuali ada uzur, itu yang diperbolehkan. Misalnya uzurnya, bapak udah jamaah di tengah-tengah sholat, tiba-tiba bapak buang angin, batal wudunya ya. Ini Ustaz, apa saya diam aja, apa saya wudu lagi? Ya bapak, karena wudu sudah batal, wudu lagi. Sedangkan kalau saya wudu lagi ngelewatin orang sholat, ini diudur namanya, diperbolehkan ya. Diperbolehkan melewati orang sholat ya, untuk mengambil wudu lagi. Atau misalnya ru'af, bahasa kita mimisan lagi sholat tuh keluar darah. Ini kalau kita biarkan ketes terus nih, kena tangan kita, kena baju kita, kena karpet masjid, jangan diam aja, keluar. Sedangkan kalau saya keluar, saya melewati orang yang sedang sholat, nggak masalah, ini udzur. Tapi kalau tanpa udzur Anda lewat begitu aja, dosa ya. Apalagi kalau dia sudah pakai sutroh ya. Nah, sutroh itu urutannya ada 4 katanya. Yang pertama, syakhisun au jidarun au sariyatun ya. Syakhisun itu sesuatu yang padat ya, apapun itu, tembok ya, au jidarun ya tembok, au sariyatun atau tiang ya. Jadi kalau kita sholat, usahakan depan kita tuh ada pembatas. Misalnya begini kan tembok nih, sholat di situ ya, atau di tiang, depan tiang gitu. Kalau kita bisa memilih, kan Masjid Al-Hidayah luas nih
ada yang pelong aja, ada tiangnya, ada temboknya. Nah, mana yang lebih afdal pilihnya? Pilih yang depan kita ada sutrohnya, baik tiang atau tembok. Gitu ya. Ini derajat pertama seperti ini. Dan ini untuk dianggap sebagai sutra harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? La yanqusu al-irtifa'u dzalika an thulutsai dzira'. Tinggi benda itu tidak kurang dari 2/4 dzira'. 1 dzira' segini. Ya, kurang lebih 50 cm atau 48 cm. Berarti kalau 2/3 ya, ini dibagi 3, 1, 2, 3 ya. Misalnya berdiri dari sini sampai sini dah. Nah, ini udah dianggap sutra nih. Ya. Nih, misalnya taruh depan kita atau tiangnya, Ustaz, saya tiangnya cuma pendek Ustaz segini, kayak batu nisan misalnya tiangnya itu tingginya. Cukup nggak? Yang penting aku tidak kurang dari 2,5 dzira' sudah dianggap sutra. Ya, atau tembok yang pendek itu sudah dianggap sutra. Tapi kalau kurang dari itu sutranya segini Ustaz. Ya. Ini segini nih. Ini misalnya ini lantai kita sholat di sini. Sutranya segini. Nah, ini nggak sah karena kurang dari 2/3 dzira'. Jelas? Ya. Nah, kemudian wala yab'udu anhu aktsar min 3 adru'. Jarak antara kita dengan sutra ini tidak kurang dan tidak melebihi dari 3 dzira'. 3 dzira' berarti kan 3 kali gini nih. 3 apa ya? Bahasa kita hasta ya? Apa sih? Hasta ya? 3 hasta ya. 3 hasta ini kurang lebih ya, berarti 1,5 meter ya. Kalau misalnya Anda tembok di sini ya, Anda sholat di sini. Ini lebih nggak 1,5 meter? Nah, lebih berarti nggak dianggap sutra. Artinya kalau anda sholat di situ tuh di barisan kedua, sutronya Anda bilang ini sutro saya, ini tembok. Orang lewat depan kita itu nggak dosa. Kenapa? Karena itu belum bikin sutro. Sutronya nggak dianggap, kejauhan. Dari jarak kaki sampai sutro itu tidak lebih dari 3 dzira' atau 1,5 meter kurang lebih. Jelas kira-kira? Jadi sutro jangan jauh-jauh, ya. Musono, mana sutronya? Ini nih ya, kebanyakan kejauhan itu nggak dianggap ya. Jadi kalau bisa seukuran kita cukup untuk sujud, cukup untuk ruku segitu aja udah, nggak usah jauh-jauh ya. Ini syaratnya. Ya, jadi yang pertama kalau yang afdal itu derajatnya tembok, tiang atau benda padat lainnya ya. Yang kedua anyan siba aso ya. Anyan siba aso ini dengan cara menegakkan atau menancapkan tongkat. Tapi ini bisa kita lakukan kalau kita sholat yang di tempat yang dari tanah atau pasir, gitu ya, boleh. Misalnya kita lagi camping, pakai tongkat mau sholat, mana sutrohnya nih? Tancapin tongkat. Berarti tongkat ini sebagai sutroh kita, pembatas kita, ya. Atau di padang pasir. Kalau di masjid sini jangan coba-coba. Anda gali sendiri, ngapain Pak? Mau pasang sutro? Jangan, dimarahin sama pengurus, rusak kuping orang kan. Ya, ini pakai tongkat ini kalau Anda di tanah atau di padang pasir. Bisa juga ya jemaat turaban atau Anda mengumpulkan pasir atau batu ditumpuk-tumpuk gitu. Pasir ditumpuk ya, jadi tinggi. Nah, seukuran 2,5 dzira' atau lebih. Itu cukup sebagai sutro. Atau batu Anda tumpuk ya. Ada tongkat nih, ada batu, tumpuk batu, jadikan sebagai sutro, itu juga boleh. Jelas ini? Jelas ya? Ini urutan kedua. Urutan ketiga, an yafrisha sajjadah, dengan cara menggelar sejadah. Sejadah kalau bisa ini juga dengan sutro. Makanya sejadah bukan karpet panjang ya, panjang banget, nggak usah. Sejadah seukuran orang sholat 1 orang. Nah, ini sudah dianggap sebagai sutro. Jadi orang jangan lewat di atas sejadahnya, tapi kalau lewat di depan sejadah gimana? Boleh, karena di luar sutra, gitu ya. Ini juga boleh sajadah. Dan kalau bisa kita punya sejadah, jangan ada yang ada sesuatu gambar atau tulisan yang membuat kita hilang, mengganggu khusyuk kita. Ini kalau bisa begitu, karena biasanya terkadang orang kalau sejadahnya banyak gambar, ini mengganggu khusyuk, gitu ya. Kan ada kadang sejadah anak kecil sekarang tuh gambarnya Dora, gambar transformer ya, tapi anak kecil sih mungkin nggak masalah, supaya dia semangat sholat aja dulu, nggak masalah. Coba bagi kita yang sudah dewasa, jangan cari gambar-gambar ya, gambar artis jadi sejadah ya, atau kadang gambar masjid pun, biasanya kan masjid ya, gambar masjid ini pun kadang bisa membuat kita hilang khusyuk. Saya pun pernah ngalamin dulu tuh ya, sejadahnya gambar masjid, lagi sholat saya ngitung jendelanya, saya hitung jendela lagi sholat ya, ini mengganggu khusyuk nih. Sebaiknya sejadah itu polos, gitu ya, nggak ada gambar apa-apa. Karena kalau ada gambar, ada tulisan, bisa menghilangkan khusyuk, gitu ya. Nah, kalau seandainya Ustaz, sejadahnya gini semua Ustaz, dan saya bisa hilang khusyuknya nih kalau begini, maka disunahkan menutup pandangan mata, merem aja lagi sholat. Padahal kan merem ini sebenarnya
lagi sholat kan sunnahnya itu melek sebenarnya. Cuma kalau ada sesuatu yang mengganggu khusyuk kita dalam sholat, maka kita disunahkan memejamkan mata kita supaya bisa khusyuk gitu ya. Nah, ini yang ketiga yaitu menggelar sajadah ya. Yang atau sorban. Misalnya kita punya sorban nih, ada sutra nih, gelar sorban ya buat kita sujud. Jadi itu batasan kita tuh. Itu juga boleh. Ya. Yang keempat an yakhutta khattan ya. Membuat garis tulan la urdan, memanjang bukan melebar. Ya, tiang nggak ada, tembok nggak ada, batu nggak ada juga Ustaz. Ya, ini di padang pasir nih, ya. Udah gitu atau di hutan misalnya. Kalau hutan sih bisa ada pohon ya. Ya seandainya nggak ada sama sekali nih. Urutan tadi nggak ada, nggak ada. Gimana? Bikin aja garis, tarik garis, ya. Seret, tapi dari garis itu memanjang, tidak melebar begitu. Dari kaki kita ke batasan kurang lebih 3 dhira. Kita tarik garis lurus, seret, nah itu berarti batasan kita. Orang yang melewati garis ini bisa kita punya hak untuk mencegah orang tersebut lewat, ya. Jadi kalau ada orang lewat, kita sunnah mencegah, gitu ya. Ada gitu, kita udah bikin sutra nih, sholat di depan tiang misalnya. Ada orang melewat juga, tahan, ya. Ini boleh, ya kita tahan. Dan orang yang sudah ditahan pun harus tahu diri bahwasanya itu nggak boleh lewat, dia harus mutar atau lewat belakangnya. Itu jelas ya. Tapi jangan sampai Anda salah sangka. Dulu saya pernah cerita tuh ya, dikasih begini maksudnya jangan lewat, jangan malah salaman. Maksudnya bukan ngajak salaman ya. Kalau ada orang sholat tiba-tiba dia begini, maksudnya jangan lewat Pak, saya lagi sholat. Dia aja salaman. Ini salah nih ya. Dan itu pernah saya lihat teman saya begitu ya, karena ketidaktahuan orang awam ya, ketika dia dicegah untuk lewat depan dia sholat, dia malah salaman. Jadi ketawa teman saya sholatnya ya. Ini harus tahu, ini sunnah mencegah orang lewat lagi sholat ya. Nah kemudian al-afdal fi sutra an takuna an yaminihi aw yasarihi ya. Sutra itu yang afdal katanya ada di posisi kanan kita atau kiri kita atau tengah kita, nggak masalah ya, pokoknya ada di depan kita. Wa idza kanat as-sutrah mu'tabaratun fayahrumul murur. Apabila sutrahnya sudah sah menurut syariat, sudah dianggap sudah memenuhi syarat nih ya, maka diharamkan lewat ya. Diharamkan lewat, tapi ini pendapat yang kuat. Ada juga pendapat Imam Ghazali mengatakan makruh lewat dan tidak haram. Nah, kalau pendapat yang kedua ini agak ringan. Pendapat pertama kan bilang haram. Misalnya saya sudah bikin sholat di depan sutra, Bapak lewat depan saya, haram Bapak begitu. Ya, ada pendapat mengatakan makruh. Ya, nah ini hukumnya. Wa yundabu lil musalli daf'ul ma, dan disunahkan bagi orang yang sholat mencegah orang yang lewat. Ya, dicegah, ditahan. Gitu ya. Wa idza lam takun sutra mu'tabarah, apabila sutranya tidak sah, tidak dianggap menurut syariat, fayukrahul murur, maka hukumnya makruh, tidak haram. Misalnya, Bapak sutranya di sini, Bapak sholatnya jauh lebih dari 3 dhira, kan tidak dianggap sutra nih, ya. Bapak lihat depannya, ini nggak haram tapi makruh saja, ya. Hukumnya makruh, tidak haram. Karena kenapa tidak diharamkan? Karena hukum sutranya tidak sah, gitu ya. Wala yajuzu lahu daf'ul mar, dan tidak diperbolehkan dia mencegah orang yang lewat, ya. Nggak boleh. Bapak sholat di sini, sutranya di situ, ada orang lewat, Bapak tahan. Jauhan nggak bisa, itu kejauhan bikinnya. Atau sutranya pendek banget segini, ya. Mana sutranya? Ini sutra saya kecil amat nggak kelihatan, ya. Ini nggak dianggap, ya. Sejadah nggak ada, tongkat nggak ada. Nah ini kita tidak dibolehkan mencegah orang lewat teman kita. Kenapa nggak boleh mencegah? Karena kita teledor, kita yang ceroboh, tidak membuat sutra yang sah menurut syariat. Jelas nih, ya. Wala yu'taddu bimartabatin ma'a wujudil lati qablaha. Dan ini tadi urutan sutra. Yang pertama kan tembok, ya, atau tiang atau pohon apapun itu. Ini urutan pertama. Urutan kedua tongkat yang ditancapkan atau batu yang ditumpuk-tumpuk atau pasir yang ditumpuk-tumpuk. Urutan ketiga sejadah. Urutan keempat bikin garis. Ini berurutan, artinya begini. Kalau seandainya ada urutan pertama, yaitu tiang misalnya atau tembok, tapi Bapak nggak pakai, saya pakai sejadah aja, ya. Walaupun ada tembok saya pakai sejadah, maka sutra Bapak tidak dianggap. Kenapa? Karena Bapak melewati urutan yang pertama. Karena ini urutan sutra ini murattabah, berurutan. Artinya kalau tiang nggak ada, tembok nggak ada, baru pindah ke tongkat atau batu. Tongkat batu nggak ada, baru pindah ke sejadah. Itu hukumnya, ya. Jadi usahakan kalau Bapak sholat di Masjid Al-Hidayah ini, apalagi sholat sunnah misalnya, ya, usahakan cari yang depannya ada sutranya, gitu
gitu ya. Kecuali sholat jamaah, ya misalnya sholat jamaah, maka soft yang di belakang imam, sutranya siapa? Imamnya. Nggak harus bapak maju ke depan. Nah ngapain? Saya mau nyari sutra. Maka imamnya di sini, nggak maju. Ya, jadi yang dianggap sutranya soft pertama itu adalah imamnya. Begitu pun soft kedua, mana sutranya? Soft yang di depannya. Begitu selanjutnya. Ya. Jadi kalau bisa imamnya ada sutranya. Kalau seperti ini, sutranya ini cukup nih. Ya, kalau di masjid-masjid Hadramaut itu kalau mihrabnya panjang itu dibikin kayu, ya bikin kayu depannya taruh di tempat pengimaman supaya sutranya nggak terlalu jauh, gitu ya. Itu sunnah begitu. Kemudian wa kullu safin satruhu as-saf allati amamahu. Nah ini yang tadi saya katakan. Setiap barisan itu sutrohnya adalah saf yang ada di depannya dia. Saf kedua, sutrohnya saf pertama. Saf ketiga, sutrohnya saf kedua, gitu begitu seterusnya. Ya. Kemudian saful awal, saf awal apa sutrohnya? Sutratul imam. Sutrohnya saf pertama adalah imamnya. Ya walaupun Anda tidak sholat pasti belakang imam. Misalnya imam di sini, ada makmum ada yang di sini, ada yang di sana. Ya. Ustaz, ini yang di sana ada sutrohnya, tetap sutrohnya adalah imamnya. Gitu ya. Nah, makanya antara imam sama makmum itu jaraknya jangan terlalu jauh. Ya imam di sini, makmum di situ, kejauhan. Ya, kalau bisa jaraknya sama, tidak lebih dari 3 dhira, gitu ya, tidak terlalu jauh. Nah kemudian, wa yajuzul murur ma'a wujudi sutrati fi arba'i halat. Diperbolehkan melewati orang sholat walaupun ada sutrah dalam 4 kondisi. Ini namanya pengecualian. Ya, boleh kita lewat depan orang sholat walaupun disuruh bikin sutrah dalam 4 kondisi. Yang pertama, idza kana fi harami Makkah fi mahalli tawaf faqat. Apabila ada di haram Mekah di tempat tawaf. Nah, tempat tawaf ini memang tempat orang muter kan? Anda sholat di situ. Ya, tempat orang tawaf. Ini boleh nggak lewatin orang sholat? Boleh. Kenapa? Karena ada ceroboh pilih sholat di situ. Di tempat orang tawaf ini. Orang selalu muter di situ. Ya, maka diperbolehkan kita lewat depan orang sholat. Yang kedua, idza qasara musalli bi an shalla fi thariq. Apabila orang yang sholat itu ceroboh. Gimana contohnya? Apabila dia sholat di jalanan. Ya, sholat di jalanan atau sholat di pintu masuk misalnya gini, kan itu Masjid Hidayat ada pintu masuk dari tempat wudu. Di sini masih luas, ada sengaja sholat depan pintu, ya kan? Nah, ngapain itu sholat di situ? Karena di sini banyak luas, anggap pengen aja mau jauh-jauh. Nah, berarti itu ceroboh, ada orang lewat kan ganggu orang sholat, tidak namanya diperbolehkan. Walaupun orang sudah bikin sutra nggak masalah, karena ada ceroboh memilih tempat sholat, ya. Yang ketiga, idza wajadal musalli furjatan, apabila orang yang sholat menemukan tempat yang kosong dalam saf depannya, maka dia diperbolehkan untuk melewati orang yang sholat untuk mengisi tempat yang kosong. Misalnya, ya, kita saf di belakang, tiba-tiba depan kita ada satu orang yang batal wudunya, dia keluar nih, ya. Harusnya kan yang sunnah ngisi yang di belakangnya, maju ke depan. Kagak ngisi-ngisi. Ya, jadi kosong begitu melempem. Jadi kita mau ngisi nih, karena dia nggak mau ngisi kita ngisi, kan otomatis kita jalan begini, straight, terus miring, straight, gitu kan? Berarti kan melewati orang yang sholat, ini diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena ada celah yang kosong dalam saf depan dan saf di belakang tidak mau ngisi, kita yang ngisi. Boleh ngelewatin orang yang sholat, ya. Tapi makanya usahakan kalau depan kita ada saf kosong, kita yang di belakang langsung maju ke depan. Tapi dengan syarat tidak melakukan gerakan yang membatalkan sholat. Apa gerakan yang membatalkan sholat? 3 gerakan berturut-turut. Jadi nggak boleh. Jadi kalau melangkah ingin mengisi saf yang kosong, maksimal 2 langkah saja. 1, 2, berhenti. Seukuran baca kul, ada yang mengatakan seukuran baca kul huwallahu ahad, ya, al-ikhlas. Ada yang mengatakan seukuran baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru jalan lagi. Nah, gitu caranya. Kalau Anda jalan 3 langkah berturut-turut, tuh 2, 3 batal sholatnya. Ya, jadi harus ngerti juga cara mengisi saf yang kosong supaya saf itu tetap rapat semuanya. Karena kata Rasulullah kalau ada celah dalam saf, nah seperti itu tuh, yang sedang sholat ada celah banyak tuh, terus setan masuk di celah-celahnya tuh. Ya, harusnya itu kita ya coba lihat saudara-saudara kita tuh yang Salafi, yang Wahabi, safnya rapat. Ya walaupun mereka suka bid'ah-bid'ahin gitu, cuma safnya rapat tuh. Ya, safnya rapat, saya demen itu. Ya, saya waktu di Pujon begitu tuh, ya. Di Malang tempatnya waktu saya pesantren, saya mengharuskan pesantrennya itu sholat sofnya rapat, pundaknya nempel, kakinya nempel, jadi enak gitu sholatnya.
ya kita kayak sama temen kayak enak gitu ya, satu gitu. Ya, kalau bisa seperti itu. Nah, makanya tugasnya imam tuh sebenarnya salah satu tugasnya itu kalau pengen jadi imam, ingatin makmum. Jangan masuk tempat pengimaman langsung takbir, jangan, ingatin sawu sufufakum, luruskan, ya rapatkan barisan gitu ya. Dulu saya di Umar kan, bahkan dalam ceritanya itu kalau Rasulullah pengen mengimami sahabat, sholatnya saya Umar lurusin dulu bawa pedang, ya, lurusin pedang, lurus gitu, lurusin, jadi rapat gitu, ya. Makanya dikatakan dalam kitab Maulid itu wasufufuhum fis shalah kasufufihim fil qital. Barisan-barisan mereka dalam sholat itu sama persis seperti barisan mereka ketika sedang berperang, rapat gitu ya. Jadi nyatu, ya nyatu. Ya. Kata Rasulullah, selama saf kalian masih rapat dan lurus, hati kalian tidak akan pecah belah. Tapi begitu sudah renggang, akan timbul perpecahan di antara kalian. Sekarang kita rasain, ya, karena saf sudah renggang, pecah kita. Yang satu ngatain kelompok ini, satu ngatain kelompok ini, satu mengkafirkan kelompok ini, nah ini nauzubillah min dzalik. Jangan ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, jika ada renggang dalam saf depan, kita boleh melewati dalam sholat. Yang keempat, idza kana mudhar, apabila dalam kondisi yang darurat, bi an kana yuridu qada'ul hajah asna shalah, apabila ingin membuang hajat ketika sedang sholat. Ya, lagi sholat tiba-tiba mulus. Aduh, gimana ini? Ya, agak tahan. Sedangkan kita sholat di depan. Boleh nggak Ustaz saya lewatin orang semua nih? Boleh, karena darurat. Kalau ente nggak lewat situ, ente bisa cepirit, ya bisa kotorin celana, kotorin masjid, ya. Apalagi lagi BAB terus kan, ya bahaya ini. Lewatin aja orang, nggak apa-apa, ya. Tapi ingat, ketika Anda melewati orang, jangan sampai membuat sholat orang batal. Misalnya gimana? Ya, misalnya Anda ingin lewat soft nih, ya, ingin lewat soft, otomatis Anda masuk ke sela-selanya. Ya, kalau bisa makanya ambil pojokan. Dari pojok lewati gitu, jadi lewatin orang dulu, ambil dari pojok, ya. Kalau Anda lewat di tengah-tengah, otomatis kan lewatin orang. Nah, kalau dia sholatnya misalnya sampai dadanya keluar dari arah kiblat, maka sholatnya batal, ini nggak boleh nih, ya. Anda lewat, orang sambil begini, orang yang lewat, nah, ini membatalkan sholat orang, nggak boleh. Ya, jadi gimana? Dari pojok dulu, Anda lewatnya dari sampai pojok, nah, dari pinggir. Kalau pinggir enak, pinggirnya tuh, jadi dia ada celahnya, gitu ya. Jadi jangan lewat tengah-tengah gitu, ntar takutnya membatalkan sholat orang lain, karena dadanya keluar dari arah kiblat. Ya kalau yang ngerti sih mungkin enak. Sofnya pertama rapat misalnya, begitu dia mau lewat, kalau dia ngerti mau lewat, dia maju dikit, ada lewat ya. Itu yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti kan repot, ya. Cuek aja dia udah. Yo, yang satu mau yang mau buang air, udah nggak tahan, mundur aja. Bisi mas. Ya, ini kan lagi sholat nggak mau ngalah, akhirnya main dorong kan, ya satu dorong satu nahan, akhirnya begini, batal sholatnya. Nauzubillah ya, jangan. Jadi lewat pinggir, kemudian ke tempat qada'il hajat. Ini cara yang tepat seperti itu, ya. Dalam kondisi darurat itu boleh melewati orang yang sholat. Jelas kira-kira? Oke. Nah, sekarang sunnah-sunnah allati ba'da intiha minas sholat. Perkara-perkara yang disunahkan setelah selesai dari sholat. Tadi sunnahnya itu ketika sholat. Sekarang Ustaz, setelah sholat saya ngapain? Apa habis salam saya langsung kabur atau gimana? Nggak ada sunnah-sunnahnya. Ya, ini jangan kata para ulama, jangan sholat kayak monyet. Monyet itu habis kasih makan kabur. Nanti habis hadap sama Allah kabur. Enggak, ada adabnya. Ya, wiridan dulu, baca zikir dulu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa yang disunahkan? Yang pertama al-istighfar thalathan. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Habis sholat nih, astagfirullahaladzim, ya. Ini 3 kali setiap sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya. Habis ba'diyah istighfar, habis qobliyah istighfar. Ya, Rasulullah aja sehari gak kurang dari 100 istighfarnya. Ya, kita kadang harus banget istighfar. Ya, kalau sholatnya cuma 5 waktu dan gak pernah sholat sunnah, berarti kan cuma itu pun kalau istighfar nih, berarti kan 5 kali 3 baru 15 kali istighfarnya. Itu pun kalau istighfar, ya. Coba ya, kita yang banyak dosa seperti ini banyak-banyakin istighfar. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi suhaifihi istighfaran katsira. Kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang nanti menemukan buku catatan amalnya itu penuh dengan istighfar. Beruntung tuh orang itu, ya. Walaupun banyak dosa cuma sering istighfar, ntar Allah ampuni dosa-dosa kita, ya. Istighfar juga ngelancarin rezeki kita, gitu ya. Istighfar ini ngajar rezeki. Kalau rezeki seret, dapat istighfar dah. Ya Allah, minta ampun, ntar Allah lancarin rezekinya.
ya. Nah, kemudian mas'u jabhatihi wa wajhihi biyadil yumna, mengusap keningnya dan wajahnya dengan tangan kanan, ma'a qaulihi asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, tidak ada Tuhan illahu, kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma, ya Allah, adhib, hilangkan anni, dari saya, al-hamma wal hazan, sumpah dan kesedihan. Jadi sambil pegang wajah kita baca asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Sunnah begitu, ya. Kadang ada orang selesai sholat usap wajah, itu boleh, disunahkan, ya, baca istighfar, baca ini. Dan kemudian baca apa lagi Ustaz? Qauluhu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ini sunnah juga, ya. Istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sunnah semuanya, ya. Rasulullahnya nggak tinggalin kita yang lebih butuh sama Allah, ini kita tinggalin semuanya, gimana kita, ya. Berikutnya sunnahnya membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ya. Kalau artinya Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah zat yang maha memberi keselamatan, wa minkas salam, dan dari engkaulah segala keselamatan, fahayyina rabbana bis salam, maka hidupkan kami wahai Tuhan kami dengan keselamatan, wa adkhilna jannata daras salam, masukkan kami ke surgamu, rumah yang penuh keselamatan, tabarakta maha tinggi engkau, wa tabarakta maha suci kuat, wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma la mani'a, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima, terhadap sesuatu, a'taita, yang sudah engkau berikan. Kalau Allah sudah menguasai orang, nggak ada yang bisa nyegah. Ya, kalau Allah sudah mau ingin bikin ini orang jadi orang kaya, nggak ada yang bisa nyegah jadi orang miskin. Ya, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang sudah engkau cegah. Kalau Allah bilang orang ini nggak bakal kaya-kaya ke orang, Allah udah tentuin nih. Walaupun dia dikasih apa aja nggak kaya-kaya. Jadi yang bikin orang sukses, kaya, semua itu yang susah miskin Allah Subhanahu wa taala. Makanya mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah engkau tentukan, apa yang sudah engkau putuskan. Wala yanfa'u dzal jadd, dan tidak ada yang memberikan manfaat walaupun orang itu punya pangkat, minkal jadd, dari engkaulah segala kedudukan, posisi, martabat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mulia seorang, rendah seorang, semua Allah yang tentuin semuanya, ya. Allah, terus apa lagi Ustaz? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, bantulah saya untuk selalu mengingat Engkau dan selalu bersyukur kepada Engkau, dan baik dalam ibadah kepada Engkau. Nah, ini doa yang Nabi ajarkan, wiridnya kita baca kalau bisa, ya. Kemudian qiraatu ayatul kursi, baca ayat kursi, ya. Di sunnah setiap habis sholat. Bahkan kata Rasulullah, orang yang baca ayat kursi setelah sholat itu, antara sholat pertama dan sholat kedua, kalau dia meninggal dunia, mati husnul khatimah. Ya, kalau bisa zuhur baca ayat kursi, antara habis sholat asar baca ayat kursi. Paling cuma berapa menit sih? Kadang kita cuma malas doang, ya, malas, buru-buru. Kalau berurusan dunia kita tinggalin itu sunnah-sunnahnya. Ustaz, saya buru-buru nih, bener-bener gak bisa. Sambil jalan kan bisa, ya. Habis sholat angkat tangan doa, habis itu jalan sambil jalan wiridan, boleh gak? Boleh, apa-apa. Jadi bukan berarti harus duduk di situ, enggak. Afdalnya memang duduk di situ, ya, di masjid i'tikaf. Cuma kalau orang buru-buru misalnya pengen ditinggal kendaraan, ya bosnya mau jalan Ustaz, kalau saya wiridan dulu, wah, tinggalan saya sama rombongan, gimana? Jalan, tetap di bus wiridan, boleh, nggak masalah. Tidak terbatas di masjid saja. Ya, Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang itu, kata Allah, orang-orang yang saleh itu, orang beriman itu selalu mengingat Allah, qiyaman, lagi berdiri, wa qu'udan, lagi duduk, wa 'ala junubihim, lagi rebahan, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kan beda, ya. Lagi duduk handphone, lagi diri handphone, lagi rebahan handphone, ganti. Ya, harusnya kita jangan seperti itu, pikir sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kecuali handphonenya ya kita isinya yang bagus-bagus, nggak masalah. Ya, cuma kadang kita dengan teknologi jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. TV, ya, kita ke depan TV, ya Allah, berjam-jam kita kuat. Ya, nonton bola, nonton film, kuat kita, ya. Lagi Superman versus Batman 2 jam setengah itu, wih, keren gitu, ya. Kuat kita udah lama, ya. Tapi kalau disuruh baca Quran, ya Allah, setengah jam dong, ngantuk bukan? Oke,
ya. Ini coba dilawan nih ya, biar kita rajin zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk sunnah juga ya, di sini disebutin ya, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali. Ini baca nih setiap habis sholat kalau bisa. Ya semampu kita baca Fatihah, ya, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Ayat Kursi 1 kali. Ya dibaca. At-tasbihat, baca tasbih. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian disempurnakan dengan satu zikir, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Ini kata Rasulullah, orang yang wajib baca wirid ini ya, habis salat nih 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Ini kata Rasulullah, ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bihar. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Diampuni. Ya. Bayangin, makanya kalau kita tadi dari mulai subuh sampai zuhur kita maksiat. Ya. Masuk mall kita lihat paha, kita lihat segala macam, maksiat mata, maksiat telinga. Salat zuhur, habis salat kita tasbih. Astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Hilang semua dosa. Bersih lagi. Terhabis dari sini masjid, kesana lagi, lihat lagi nih, ketemu asar, zikir lagi, hilang lagi. Nah ini, kalau kita rajin ini, ya setiap 5 waktu, walaupun manusia punya dosa, cuma Allah kasihkan cara untuk bisa diampuni dosanya. Nah kalau sudah bersih, kita meninggal dunia kan enak, ya diambil oleh Allah kapan saja, dosa kita sudah bersih dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir-zikir seperti ini jangan ditinggalin. Ini baca tasbih ini ada 3 riwayat, ada yang 33. Ada yang 11, ada yang 10. Kalau ada guru-guru minimal jangan tinggalin yang 11 atau yang 10, kan gampang nih. Oh 3 kalau Ustaz, ya 11 aja dah. Ya. 11. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Kalau bisa 33 lebih afdal lagi, ya. Nah ini. Kemudian baca istighfar lagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ya. Baca 3 kali. Kata Rasulullah fil hadis, ghufira lahu wa in kana farrun min sahaf. Orang yang baca istighfar ini Allah maafin dosa-dosanya walaupun dosanya itu kabur dari peperangan. Kan kabur dari perang dosa besar nih. Orang musuh kabur, ya, lawan, mati, syahid. Ini kabur ente, ya. Padahal seimbang jumlahnya. Ini dosa besar. Tapi ini kalau walaupun dosa besar seperti ini Allah maafin kalau baca istighfar ini. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, dibaca 3 kali. Ini pun dibaca kalau pengen tidur, sunnah itu termasuk ada pengen tidur baca ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu dosa-dosa selama pagi itu dari sampai malam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibaca yang begini-gini ya. Kemudian habis sholat subuh sampai maghrib ada tambahan. Ya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan caranya sunnahnya itu kaki kita belum pindah dari bentuk tasyahud akhir. Jadi masih begini posisinya. Ya, masih seperti ini. Kalau subuh sama maghrib jangan rubah posisi dulu, baca dulu. Astagfirullahaladzim, 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 baru la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya, ini Nabi ajarkan seperti itu. Orang yang baca ini kata Rasulullah, kutiba lahu asyru hasanat, maka Allah tulis bagi dia 10 pahala kebaikan. Allah hapus dari dia 10 kejelekan, Allah angkat dia 10 derajat, ya. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruh. Maka dan Allah akan jaga dia sepanjang hari itu dari sesuatu yang dia tidak suka. Apanya yang kita enggak suka Allah jaga. Kalau kita baca ini, wa hurisa minasyaitan, Allah jaga dia dari godaan setan, ya. Jadi kalau bisa nih habis subuh sama maghrib, posisi kaki masih begini dan belum ngobrol. Biasa ini habis sholat jangan ngomong, ya istighfar dulu, baca dulu. Jadi jangan biasa assalamualaikum, halo gimana kabarnya? Jangan. Ya atau ngobrol, sehat-sehat. Jangan. Wirid dulu, ya. Karena ini ada apa tapi memberikan cara khusus, kaifiah khusus sebelum berbicara dan sebelum merubah posisi kaki. Artinya kata para ulama kalau Anda sudah merubah begini, ya, ini fadilahnya tidak seperti yang Nabi katakan. Walaupun tetap dapat pahala, gitu ya. Kalau bisa jangan dirubah kakinya sampai selesai 10 kali baru ya pindahin posisi kaki subuh dan maghrib. Begitu juga ada tambahan subuh dan maghrib wiridnya Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Setelah la ilaha illallah syarikalah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali baru Allahumma antas salam, gitu ya. Kemudian juga
Kalau Anda mau baca habis baca doa nih, baca syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, faqad warada anna man qala dzalika sughira lahu surat yaumil qiyamah katsira'in. Orang yang rutin baca ini, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali setiap salat, nanti begitu melewati jembatan Sirat Allah pendekin jembatannya. Seakan-akan cuma satu dirham doang. Nyampe surga. Ya, begini baca nih, ini wirid-wirid begini, ya sebenarnya gampang, cuma kalau kita nggak biasain, ya hilang aja, ya. Dan ini mudah sebenarnya habis sholat. Ya, yang penting kita sisakan waktu kita untuk wirid dulu. Kata para ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya wirid maka dia seperti monyet. Tadi yang bilang tuh, habis sholat langsung kabur aja. Allah mau atas jalan, kabur. Ya doa dulu, istighfar dulu, tasbih dulu, ya ada adabnya. Ya, sama seperti kita bertemu pejabat aja kan ada adabnya. Bisa saya ngomong, mengutarakan pendapat, habis itu ya udah saya pamit aja kalau ada salah-salah minta maaf. Itu ada adab namanya itu. Sama sholat pun begitu, ada adabnya, nggak sembarangan. Ya. Kemudian kalau bisa juga baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah 4 kali. Ini juga kalau bisa. Juga sunnahnya juga setelah sholat doa pada kulli sholat. Biasakan habis sholat doa, jangan main kabur aja. Ya, dan ini termasuk waktu ijabah untuk doa. Setelah sholat itu waktu ijabah untuk doa, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Makanya Nabi itu kalau lagi terhimpit masalah, dia langsung ambil air wudu, sholat 2 rakaat, angkat tangan. Ya, dan warafal yadain, angkat tangan ketika doa. Jangan doa malas-malasan begini. Rabbana atina fid, malas namanya ini, angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Apa namanya? Afdalnya begini, rapetin tangannya. Ya. Doa dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai diusap ke mukanya. Wa masbul wajhi bihi ma ba'dahu, ya. Jangan lupa adab ketika doa, mulailah doa dengan hamdalah, dengan memuji Allah. Kemudian baca sholawat, kemudian baru isi doanya. Kalau bisa tengah-tengah kasih sholawat lagi, doa lagi. Diakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Ini adab doa. Ya, kata Rasulullah dalam kitab diterangkan, orang yang doa tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, doanya itu menggantung, ya, naik kagak turun kagak, ya, ngambang gitu. Jadi untuk bisa dikabul, baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada adabnya gitu. Kemudian sunnah setelah sholat al-mukthu fi musalla hatta yaqumal imam. Anda menetap di tempat sholat sampai imam bangun, ya. Jadi imam lagi wiridan kabur, jangan tuh. Adabnya nggak begitu sunnah. Rasulullah, para sahabat itu bangun dari sholat jamaah setelah Rasulullah bangun, baru bangun semua. Ya, kita pun begitu. Imamnya belum bangun itu jangan bangun, ya. Kecuali imamnya tidur di masjid, ya. Nanti nggak usah nungguin kelamaan, ya. Atau habis sholat pengajian, kayak misalnya begini, habis sholat langsung pengajian, ya terserah itu mah, ya. Yang penting setelah wirid baca doa, Anda silakan. Jangan langsung kabur mendahului imam, kecuali ada hajat yang memang tidak bisa dihindarkan, ya. Kemudian al-insyirah bila jihati hajatihi. Misalnya masjid ini pintunya ada dari sana, dari sini, dari sana, ya. Ente masuk masjid. Setelah masuk masjid, cara keluarnya gimana? Keluarlah dari lewat pintu yang Anda ingin pergi ke tempat itu. Oh, Ustaz, saya habis dari sholat mau ke sana, ya keluar sana. Afdalnya begitu. Oh, saya habis dari masjid mau ke sana, ya keluar dari pintu sana. Oh, mau ke belakang, ya belakang, ya. Kalau enggak, sama aja Ustaz, Bapak juga sama, saya emang arahnya mau ke sana kok, gitu kan? Maka pilih pintu sebelah kanan. Sunnahnya begitu. Misalnya kita mau ke sana, kan di sana, dari sana bisa, dari sana bisa, di sini bisa. Cari arah yang sebelah kanan. Itu lebih afdal. Ini sunnah-sunnah yang ada setelah sholat. Jadi udah kita bahas semua nih. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah setelah sholat. Dan kalau bisa sunnah-sunnah ini kita kerjakan semuanya, biar ibadah sholat kita mengandung pahala wajib plus pahala sunnah. Nah, ini ada pertanyaan sampai sini? Ya silakan. Ya silakan Mas. Ketika subuh, ya, mazhab kita Imam Syafi'i disunahkan kunut, ya betul, ya kunut disunahkan ketika subuh di mazhab Syafi'i. Nah, ketika setelah kunut, apakah sunnah mengusap kedua tangan kita ke muka? Pendapat terkuat mazhab kita nggak sunnah, ya. Jadi sunnah mengusap muka dengan telapak tangan itu di luar kunut. Tapi dalam kunut pendapat terkuat dikatakan tidak sunnah mengusap wajah,
Ada bilang sunnah tapi pendapat lemah. Tapi yang kuat tidak sunnah. Jadi saat dia mengusap ya nggak apa-apa juga. Tapi afdalnya tidak diusap. Kecuali doa di luar sholat. Kayak tadi itu kita habisin doa, sunnahnya diusap wajah kita. Tapi kalau setelah kunut tidak sunnah mengusap wajah kita. Jelas? Ada lagi? Ya, oke. Mengenai Ustaz, sebenarnya teman-teman di kantor Ustaz ada yang menanyakan bertanya. Nah, mereka itu kadang kan yang berbicara misalnya pertama wudhu itu di toilet di wastafel karena di tempat wudhu tidak ada kuncinya, takut ada yang masuk gitu. Nah itu mereka karena di wastafel itu kaki susah. Nah mereka itu kalau untuk kaki kadang pergi ke tempat wudhu itu hanya untuk cuci kaki, nah boleh tidak itu sapi. Kalau orang wudhu sebagian basuhan di sini nanti pindah ke itu lanjutannya ya. Mau di wastafel, di kamar mandi, boleh nggak Ustaz? Boleh, karena yang mualah dalam wudhu itu hukumnya sunnah saja. Ya, berkesinambungan antara membasuh muka, membasuh tangan, basuh kepala, basuh kaki itu hukumnya sunnah. Artinya gimana? Ya, memang disunahkan membasuh anggota tubuh kedua sebelum kering anggota tubuh yang pertama. Sunnahnya begitu. Misalnya kita setelah basuh muka nih, ya, maka setelah basuh muka kita disunahkan langsung basuh tangan. Seandainya pun nggak langsung, nggak apa-apa. Yang penting batasannya itu muka ini belum kering. Arti kering di sini dengan normal, nggak dilap nggak. Masalah kena angin, misalnya gini, habis basuh muka kita ngopi dulu yuk. Ya, masih basah nih, habis basuh ngopi, basuh tangan. Ya, masih basah, ada gorengan dulu. Misalnya gitu ya. Gimana? Nggak apa-apa. Tetap selamat tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Kalau tengah-tengahnya kentut, ya batal. Ya, cuma kalau seandainya nggak ada yang membatalkan wudhu, ini tetap dapat sunnahnya. Patokannya kapan? Tetap dapat sunnah mualah selama anggota tubuh yang sebelumnya masih belum kering. Kalau sudah kering, maka dihukumi makruh. Tapi tetap sah. Misalnya basuh muka, setelah basuh muka, makan. Baru buka nih, makan dulu lah, makan dulu. 15 menit, udah kering. Ya, habis itu basuh tangan, boleh? Boleh. Tetap sah, cuma makruh begitu. Tidak dapat sunnahnya. Apalagi kalau yang bilang tadi dia basuh muka Ustaz di wastafel, ya, karena takut di tempat itu nggak ada kuncinya di wastafel. Nah kaki kan susah, bisa di situ baru keluar, tinggal basuh kaki itu sih jaraknya dekat, tetap dapat sunnahnya. Jelas, jadi boleh saja, ya, tetap dapat sunnahnya. Ada lagi mana? Mengeringkan bekas wudhu kalau pakai peci. Bagaimana hukum mengeringkan bekas wudhu? Hukumnya makruh. Ya, afdalnya airnya dibiarkan saja. Ya, karena kata dalam satu hadis itu selama air itu ada di tubuh kita, Allah ciptakan dari air itu malaikat yang beristighfar buat kita. Jadi begitu. Kecuali udzur gimana? Lagi sakit, ya meriang, atau musim dingin, wah sakit mari lap, waduh gigil sangat. Ya, kalau lagi sakit kan juga kita ngerasain nih. Kayak kena air gimana gitu. Nah itu nggak apa-apa udzur. Tapi kalau nggak ada udzur, sebaiknya jangan diusah, biarin aja kering sendiri dia. Ya. Cuma kadang-kadang kita nggak biasa gitu, kayak risih gitu gimana baju jadi basah. Cuma biar nggak apa-apa ya. Selama air itu masih ada di tubuh kita, malaikat istighfar buat kita tuh. Jangan sebab berkahnya air wudu, gitu ya. Ada lagi nanya? Ya boleh. Tadi mengenai yang larangan Rasulullah itu, yang melewati orang salat itu, yang dimaksud batasan tempat sujud atau lebih gitu. Nah, mana batasan yang dilarang untuk melewati orang sholat? Batasan sutrah tadi, 3 dirok tadi. Kalau tidak ada sutrah, maka tadi hukumnya makruh saja lewat. Kenapa makruh? Karena ada terleder, ada ceroboh, tidak membuat sutrah. Nah itu. Cuma sebaiknya kita harus lewat karena hukumnya makruh, walaupun nggak dosa. Ya, sebaiknya nggak usah lewat. Walaupun dia nggak bikin sutrah, ya, tapi nggak usah kita lewati. Kecuali memang kita ada jalan lain. Udah dia nggak bikin sutrah, sholat di depan pintu, lewatin aja itu apa. Dan tidak dosa hukumnya. Jelas? Ada lagi mau nanya? Silakan. Boleh dikatakan gerakan berturut-turut itu lebih sebelah. Kalau gerakannya ada jeda gitu. Iya. Yang dikatakan 3 gerakan berturut-turut membatalkan sholat itu gerakan besar dan bersambung menyambung. Kalau ada jeda, maka tadi saya katakan kalau ingin bergerak maksimal 2 aja dulu. 2 langkah misalnya kita mau mengisi saf depan nih. 1, 2 berhenti. Syukuran macam apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru jalan lagi. Ya, itu caranya begitu. Karena kalau 3 kali berturut-turut 1, 2, 3 batal sholatnya. Dapat madzhab Imam Syafi'i. Karena melakukan 3 gerakan berturut-turut dan gerakannya gerakan besar. Kalau gerakan kecil, walaupun banyak nggak masalah, nggak batal. Contohnya apa? Gerakan ruas jari, garuk. Walaupun 1000 kali sholat sampai habis, sholat gini terus misalnya, sah nggak? Ya sah, karena ini gerakan kecil.
ya. Atau gerakan kelopak mata, ya. Itu gimana? Batal gerakan kecil. Bibir, ini pun gerakan kecil. Ya, lidah, gerakan kecil. Tapi kalau rahang besar. Nah, sholat iseng. Batal tidak itu, karena gerakan besar, ya. Menoleh, gerakan besar. Yang kecil itu kelopak mata, ya, bibir, lidah, ruas jari, kaki dan kanan sama kaki dan tangan sama kuping. Kalau bisa gerakan kuping, ingin gerakan kecil juga, ya. Atau hidung. Kalau saya kuping nggak bisa nih, ya. Ada teman saya bisa gerakan kuping, ya. Saya nggak bisa. Dan termasuk gerakan kecil, zakar. Kemampuan kita lagi sholat gerak-gerak ini nih, misalnya, tapi kebangetan cara sholat begini, ya. Lagi sholat mikirin istri, gerak-gerak gitu, gimana? Gak batal walaupun punya gerakan kecil. Cuma kalau gerakan besar 3 kali berturut-turut batal. Paham? Kecuali dalam sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf lagi kondisi sangat ketakutan, ini diperbolehkan. Misalnya lagi sholat perang, jadi gerak banyak juga boleh. Lagi sholat dikejar macan, menerkam, ya kabur, jangan diam. Ya, jangan tawakal jadi jemaah, ntar dimakan, ya, kabur, ya. Cuma ingat nggak boleh teriak, kalau teriak batal sholatnya. Lari aja dulu, ntar begitu aman, lanjut ke sholatnya nggak batal. Lagi sholat diambil handphone kita, ya, taruh depan kita nih, tiba-tiba ada orang nyopret, seret, kejar, ya, Ustaz dia lawan, pukul, lawan, berantem, cuma jangan ngomong. Kalau ngomong batal, kalau anda bilang maling, ya batal sholatnya, ya, pukul aja juga. Kelopak sholat tidak batal karena syiddatul khauf, ya, dalam kondisi sangat takut itu diperbolehkan. Dan kita menjaga harta kita itu termasuk jihad, ya. Harta kita yang orang kita lawan sampai mati, jihad kita, ya. Menjaga kehormatan istri kita, anak kita, perempuan kita, ya. Mau diperkosa kita lawan mati, kita jihad, ya, jangan takut gitu. Coba biasanya orang kan nggak mau ambil resiko, biar diambil dah, ya, ada yang begitu, silakan kalau begitu. Paling ngeremes doang ujung-ujungnya, ya. Kalau bisa ikhlasin aja, ada sedekah gitu, biarin. Cuma enak baliknya kalau gitu, ya. Sedekah mulu jadi kita, ya. Jelas kira-kira? Ada lagi menanya? Ya. Ini agak kurang dari pada saat khutbah Jumat itu kita tidak boleh melakukan suatu apa-apa selain mendengarkan khutbah. Nah, kalau misalnya sang khotib itu mengucapkan nama Rasulullah SAW, kita mengucapkan salawat itu boleh. Ya. Lagi khutbah ini nggak boleh dilarang berbicara sesuatu, ya, karena kata Rasulullah orang yang berbicara ketika khatib sedang di atas mimbar faqad lagha, sia-sia jumatannya. Kata para ulama ini nggak mutlak seperti itu, ya. Artinya kalau ingin memberikan peringatan, bahkan bisa wajib kita ngomong khatib lagi khutbah. Misalnya ada orang pengen ketabrak buta, pengen nyebrang mobil, kita jangan diem aja, kita lihat nih, kita di pinggir masjid. Ada orang nyebrang, ada mobil, ya jangan diem aja, nggak boleh ngomong, jangan, dosa. Nanti kita tabrak mati, ini boleh, bahkan wajib nyelamatin nyawa dia. Pak, jangan pak, ada mobil, misalnya gitu, itu boleh, ya. Atau menasihati orang, ya, menasihati orang yang berbuat lagu di masjid sewajarnya aja. Misalnya berisik banget, khotib lagi ini, khutbah, kita boleh nasihatin, Pak. Nah, secukupnya aja, karena itu bukan kalam sia-sia, ya. Cuma kalau yang sia-sia ngobrol kan biasa orang kadang ngobrol sembarangan di masjid nih, ya. Ini gimana sia-sia jumatannya kata Rasulullah. Kecuali menjawab tadi ada khatib nyebut nama Nabi kita Muhammad SAW, kita sudah jawab. Karena kata Rasulullah, ya al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu orang yang ketika nama saya disebut tidak di hadapannya dia enggak mau selawat sama saya. Nah, misalnya ya khatibnya berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti jawab Allahumma shalli ala sayyidina. Gitu, jangan diam aja. Oh, terpakai hilang. Jangan. Justru kita ketika Nabi Muhammad disebut, kita disunahkan untuk baca shalawat. Gitu, ya. Kenapa? Nah, dari kotak amal, ya. Sebenarnya ini ya, walaupun bukan kalam, ya. Sebenarnya nggak terlalu masalah, cuma afdolnya kalau bagi pengurus, ya, kalau saya boleh kasih masukan pengurus masjid, kalau ingin ngedari kotak amal sebaiknya sebelum khatib naik ke mimbar, ya. Kalau di tempat saya di Nurul Yakin masjid Haji Nawawi itu, jadi sebelum khatib naik, setelah adzan nih baca sholawat tuh, ya, sholawat, tapi nggak pakai kotak amal, ada orang jalan, gitu, ada berapa orang itu langsung jalan, dan setelah selesai semua baru khatib naik, jadi orang bisa fokus dari khutbah. Nah kalau itu kan jadi nggak fokus ini, ya, lagi enak-enak lewat, ngeluarin duit. Kadang masuk itu juga kadang kan diam-diam.
ya. Biasanya kalau ngasih dikit diput-putin gitu. 200.000 enggak pede dia. Ya, itu kan jadi kalau bisa kalau bisa jangan ketika khotib lagi khotbah, kalau bisa sebelumnya lebih afdal begitu ya. Ya tahu di sini pakai kotak apa? Tromol pakai yang jalan itu. Yang geser-geser. Iya, geser-geser pakai. Kalau bisa petugasnya aja berbuat ya, ada berapa orang kalau di masjid sana gitu. Dari tiang sini satu orang, ya, itu jadi cepat ya, sambil nunggu baca sholawat selesai semuanya khatib naik. Jadi udah selesai semuanya gitu. Kayaknya lebih orang pribadi lebih cocok begitu. Jadi nggak ganggu khatib ketika lagi khutbah. Ya konsentrasi benar-benar untuk mendengar khatib gitu. Jelas? Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita bahas di siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat, ilmu yang bisa membuat kita lebih benar dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, lebih taat lagi sama Allah, lebih taat lagi pada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ya nanti kita meninggal dunia dalam kondisi orang yang sedang mencari ilmu yang dikatakan matinya mati syahid ya, dimasukkan ke surga tanpa dihisab, berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya 'ala ma nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل بنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, sebelum saya tutup, saya mengundang bagi Anda yang punya waktu besok malam Jumat di tempat saya di Jalan Wahyu dekat Lotte Fatmawati, saya mengadakan penutupan majelis zikir Ratibul Atas dan Asmaul Husna ya, khususnya bagi yang ikut khataman Quran. Kalau ada waktu hadir ya, sebulan sekali. Jadi waktunya pada Isya sampai jam 10 ya. Demikian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.